guys, jumpa lagi dengan aku Rera di Kicau Pramugari. Guys, hari ini bakalan ada yang nemenin aku ngobrol, bakalan ada yang temenin cuap-cuap aku di vlog aku kali ini, karena aku bakalan yang namanya ngobrol bareng sama salah seorang teman aku yang bekerja sebagai pramugari di maskapai domestik di Indonesia. Mau tahu kan, gimana sih bekerja di salah satu maskapai domestik di Indonesia? Kepoin yuk obrolan aku sama dia. Halo. Halo Ajeng, apa kabar? Halo Mbak Rera, baik, alhamdulillah. Mbak Rera sendiri gimana? Baik, aku alhamdulillah kabarnya. Lagi sibuk apa aja nih? Sibuk terbang 2 minggu, sibuk jadi ibu rumah tangga 2 minggu. Oh iya, ibu rumah tangga ya. Lupa aku soalnya. Kirain belum nikah soalnya. Soalnya udah nikah ya. Masa? Terus dikit. Oh, tapi boleh ya kalau di domestic airlines tuh boleh ya, berarti nikah ya, nggak masalah kan? Nggak Nikah ya? nggak apa-apa. Tapi kalau aku hamil, aku resign. Oh, kalau nikahnya sendiri nggak ada masalah ya. Yang penting kalau Nggak ada masalah. hamil, sebelum kontrak selesai, itu baru masalah. Iya. Gawat itu. Tapi kalau kontrak gitu biasanya renewable sendiri atau gimana sih? Setiap 3 tahun ya, apa 2 tahun? Kamu Kalau kontraknya? pertama inisial kita 3 tahun. Hmm. Habis itu panjang kontrak setahun terus. Kamu dulu berapa kali coba untuk apply jadi pramugari? 2 kali sih. Yang pertama di perusahaan yang BUMN itu, sekali. Terus yang kedua baru di maskapai yang ini, swasta. Itu jaraknya berdekatan waktu kamu apply? Atau kamu setahun kemudian kamu baru apply di maskapai kamu kayak, oke, aku coba lagi, apa kamu merasa nggak bisa nih, yang kemarin kan barusan gagal, gue harus coba nih yang sekarang. Gimana? Berdekatan, jadi aku gagal yang di maskapai sebelumnya itu, aku coba gagal, langsung aku coba sama yang ini. Alhamdulillah rezekinya di sini. Gitu. Jadi emang jaraknya berdekatan ya? Udah ada bayangan tuh waktu nyoba di yang pertama. Oh kayak gini tesnya, baru ada gambaran. Jadi udah tahu yang tes yang kedua di swasta ini udah ada gambaran. Oh seperti ini tesnya. Dan lolosnya di sini. Oh gitu. Oh maksudnya pada saat interviewnya segala macam jadi ini ya. Banyak belajar ya, ambil pengalaman ya. Ya, benar banget. Karena kan maksud aku kan kadang ada orang yang bisa nyoba sampai 5 kali, 6 kali, bahkan aku pernah dengar ada yang bisa sampai 9 kali coba jadi pramugari, baru bisa lolos. Ada yang baru sekali aja langsung lolos, kan beda-beda gitu kali ya. Ya balik lagi sih sebenarnya rezeki atau enggaknya ya. Mau kita coba bagaimanapun, kalau belum rezeki ya belum. Bener ya? Untungan juga sih ya, Mbak Rera. Hoki-hokian. Bener-bener. Kadang-kadang ada yang kita ngelihatnya lebih, oh nih si Mbak ini pasti lolos nih, ternyata enggak, gitu. Ya kayak ngelihat saingan tuh pada saat kamu pertama kali apply kan ngelihatnya ada yang lebih wow gitu ya, dari segi penampilan, mungkin performance dia kan pastinya ya, kita tuh kayak udah ngejudge, aduh gue kayaknya nggak bakalan nih, gue kayaknya jadi nggak pede gitu kan. Iya. Tapi minder sendiri kan, ternyata untung-untungan deh intinya. Emang balik lagi ke rezeki ya? Iya, jadi makanya teman-teman yang buat daftar pramugari udah berapa kali gagal, nggak apa-apa, misalnya cita-citanya pramugari, berharap banget sama dapat pekerjaan pramugari, coba terus gitu loh. Maksudnya jangan gampang nyerah deh buat nyoba apa yang kita mau. Iya benar-benar, kita nggak ada yang tahu ya, mungkin di percobaan pertama kedua gagal, malah justru di ketiga dapetnya yang lebih baik ya airlines-nya ya, ternyata bisa sampai bertahan lama, kita kan nggak tahu. Ya. Berarti sekarang udah sampai di tahun keberapa nih kamu? Udah berapa kali kamu merenew kontrak kamu? Udah lama, udah 9 tahun aku. Udah 9 kali ya, 9 kali merenew kontrak. Tapi kamu nggak kepinginan ganti maskapai? Masih betah di situ? Masih betah. Masih betah ini penuh Indonesia. Tapi nggak mencoba gitu maskapai lain? Yang ada di Indonesia lah kalau misalnya kamu sih, tapi soalnya kan aku udah berhijab sekarang, jadi aku nyari airlines yang kerudung. Oh jadi maksudnya yang berhijab dalam arti tidak mencopot pada saat lagi bekerja ya?
Iya, betul banget. Jadi waktu awal Jarang tuh maskapai yang bisa. Jadi waktu awal kamu join itu Gitu. kamu kan belum berhijab kan pastinya ya. Terus baru setelah berapa tahun baru kamu berhijab gitu ya. Dan itu Iya, pas banget airlines kamu memperbolehkan untuk hijab atau memang sebelumnya itu memang sudah boleh tapi habis itu nggak lama kamu memang ada rencana untuk berhijab apa gimana? oh pas banget waktu itu aku kebetulan maskapai aku yang sekarang ini memang aturannya dulu nggak ada yang pakai hijab gitu. Tapi tahun berapa itu ada peraturan yang berhijab boleh pakai hijab saat kerja. Jadi pas banget pas aku mau pakai hijab, kebetulan maskapai aku punya aturan boleh pakai hijab. Jadi udah betah. Alhamdulillah banget ya berarti ya. Jadi nggak copot pakai. Iya kebanyakan soalnya begitu ya, maksudnya beberapa airlines di Indonesia kan begitu ya, maksudnya kalian berhijab, tapi saat kerja memang sama sekali nggak boleh, jadi harus buka hijabnya, terus nanti setelah Ya, selesai duty baru memakai hijab lagi. Alhamdulillah banget ya, sekarang udah mulai banyak peningkatan beberapa airlines di Jakarta, maksudnya di Indonesia tuh emang udah memperbolehkan banget yang berhijab bener-bener konsisten gitu loh pakai hijabnya, iya, nggak copot. iya. Alhamdulillah banget. Ada kesulitan nggak sih kalau misalnya berhijab sama nggak berhijab tuh bedanya apa? Pada saat kamu kan dulu sempet nggak berhijab tuh, terus sekarang berhijab bedanya gimana? Ada perbedaan nggak sih yang dirasain? Enggak sih sama aja. Terus Sama aja kalau ya? untuk dari ya ini misalkan aku kan yang sekarang pakai rok nih. Hmm. Kalau yang nggak pakai hijab kan ada belahannya. Yang aku pakai hijab nggak ada belahannya. Terus panjangnya yang pakai hijab kan full segini, yang nggak pakai hijab segini. Begitu aja. Tapi untuk kenyamanan pas kerja sama aja. Gitu, jadi emang bener-bener alhamdulillahnya banget ya sekarang udah ada pilihan yang bener-bener apa sih baiklah buat mereka yang benar-benar berhijab untuk bisa konsisten menjadi pramugari juga. Jadinya ya kan kalau misalnya dulu sempat agak gimana ya berhijab terus jadi kayak ada halangan aku berhijab tapi aku mau jadi pramugari nggak ada pilihan dong. Kalau dulu Iya, kalian harus membuka gitu kan kita harus membuka hijabnya. Kalau sekarang kan benar-benar udah ada gitu loh yang bisa benar-benar ya, konsisten gitu. ya. Alhamdulillah ya. Apa namanya? Kan kamu udah 9 tahun begini, berarti otomatis kamu kan udah senior banget nih ya di maskapai kamu termasuk yang udah senior dong. 9 tahun Iya, bukan waktu lumayan loh 9 tahun itu dalam arti nggak berasa ya mungkin yang ngejalaninnya ya 9 tahun. iya udah bangkotan. Dari zaman masih gadis ya, tapi kamu masih muda lah pastinya. Pertama kali join umur berapa sih, Jeng? Kalau misalnya aku boleh tahu, kamu di 19. 19 tahun. Jadi aku lulus SMA, langsung aku join di maskapai aku yang sekarang ini. Jadi benar-benar gak ada yang namanya background ikutan sekolah-sekolah pramugari itulah ya. Gak perlu lah ya. Enggak sama sekali. Langsung masuk di training dari maskapai aku itu, udah mulai training, rilis terbang deh sampai sekarang. Gitu. Jadi benar-benar nggak ada nggak ikut-ikutan sekolah kayak gitu, enggak. Sekolahnya ya dari maskapai itu sendiri. Iya, pokoknya gratis lah ya, nggak perlu yang namanya belajar sekolah-sekolah dulu, semuanya juga di training kan pastinya. Ya, benar banget. Tapi kalau teman-teman gitu kebanyakan gimana? Mereka ada gak sih yang pernah ikutan kayak sekolah pramugari gitu? Ada sih beberapa udah ikutan, terus mereka dapat ilmunya sama persis sama yang waktu diajarin waktu training. Tapi bedanya kan mereka udah punya sertifikat dulu ya, udah banyak sertifikatnya dari sekolah itu, sekolah pramugari itu. Bedanya di situ aja, tapi ilmu yang didapat katanya sama persis. Oh, jadi ibarat kata mengulang kembali, tapi bagian yang membayarnya udah inilah ya. Mereka membayar untuk mengulang. Bayarnya soalnya nggak murah ya. Iya lumayan ya kan, mendingan buat yang lain aja deh, mending untuk kursus bahasa-bahasa asing. Kan ngebantu banget ya sekarang ya. Penumpang makin banyak yang dari negara lain, bisa jadi nilai jual juga kan kalau kita kerja ke perusahaan lain punya apa sih namanya kemampuan berbahasa lain lah selain bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya kan? Kalau ada penumpang lain kan interaksinya jadi lebih gampang ya dari luar kayak. Kalau misalnya penumpang Indonesia gitu tuh kan kamu rutenya sering ke mana tuh?
kayak ke Sulawesi, Papua aku Papua gitu ya. Oh, kamu seringnya ke Papua. Kalau kayak gitu tuh transit itu berapa jam nggak sih? Maksudnya kamu kayak layover di mana kan pastinya. Terus nanti ada yang kayak crew change point gitu ya. Jadi ya ya. di mana ntar ngelanjutin gitu kan. Maskapai aku kebetulan banyaknya ke timur Heeh, rutenya. heeh. Indonesia, tapi Sumatera, Sulawesi, Timur. Nah, kebanyakan kan ke Timur. Kebetulan aku dapat schedule-nya keseringan ke Timur, jadi udah hatam daerah sana. Oh gitu. Terus nginepnya kebetulan di Makassar. Cek banyak krunya nginepnya di ronnya di Makassar. Oh jadi nanti dari Makassar kamu ke daerah Papua, terus balik lagi berapa Ya, kali, terus ke Makassar lagi gitu ya, tuh. terakhirnya ya. Oh gitu. Second base-nya di Makassar. Yang Gitu. paling susah itu penumpang kemana tuh Jeng kira-kira yang paling agak bikin kepala nyut-nyutan? Ada nggak? Ini sih waktu itu kan ada maskapai, aku ada charter flight juga tuh ke Cina. Ke Cina. Nah itu tuh karena bahasa kita nggak sama, jadi kadang-kadang dia maunya apa, kita nggak mengerti kan dia ngomong apa. Jadi kok di situ dia tetap merocos, kita nggak denger, nggak ngerti maksud dia ngomong itu apa. Oh berarti ini ya, berarti maskapai kamu juga ada rute-rute internasional juga ya, rute-rute ke luar negeri juga ya? Ada beberapa aja. Kemana aja tuh? Terus stay di sana juga? Biasanya spend time-nya berapa lama? Kalau kamu lagi layover? Kalau ke Pineng tuh dia cuma transit aja, balik lagi ke Jakarta, kalau nggak ke Medan. Kalau ke Cina, ada yang nginep di Cina, kalau nggak balik lagi biasanya ke Denpasar. Oh gitu, oke. Terus ada juga ke Dili dulu, terus itu baliknya ke Denpasar lagi. Tapi kalau kemarin-kemarin nih sebelum ada COVID nih, kan ke Cina tuh. Ya udah keseringannya rutenya ke Cina, dapat penumpangnya orang-orang sana pada liburannya di Bali tuh, Mbak Rera. Long flight itu paling lama berapa sih, Jeng, kalau kamu? Biasanya tuh paling lama 6 jam. Yang ke Cina itu? Cina dari pasar, iya, dari pasar ke Cina tuh 6 jam deh, paling lama. Udah kita pulang pergi tapi Mbak Rera balik lagi ke Denpasar. Kalau misalnya penumpang itu, kebiasaannya tuh yang paling kamu kesel tuh apa sih kalau dari penumpang? Yang paling kamu gak suka sampai sekarang tuh masih ada aja? Ini paling, mereka masih ada juga loh yang masih pipis di bawah, bukan di klosetnya. Itu tuh aku sampai, tapi kebanyakan kalau kayak gitu orang tua, kalau nggak anak kecil kan, kita bilangin, kita udah tunjukin juga, di sini ya, di kloset ya, di atas. Pas kita buka pintunya, di bawah banjir. Aku pikir tuh itu aku doang loh yang merasakan. Oh my God, ternyata dengan yang kayak short flight 2 jam aja tuh masih bisa menemukan kejadian seperti itu ya? Iya, bener banget. Oh Dan kita kan mau nggak mau bersihin ya, Mbak Rera. Ya kalau lagi di pesawat di atas gitu siapa yang mau bersihin ya kan? Nggak mungkin dong manggil clean service buat bersihin. Oh, ternyata tuh balik lagi ada ya orang yang bersihin ya. Ternyata nggak, maksud aku tuh ternyata sama ya. Hampir semua pramugari merasakan ini ya, masalah toilet. Iya, benar. Kayaknya memang ada sebagian penumpang mungkin agak susah untuk diterapkan hal yang kamu tahulah pokoknya. Mau kita udah bilangin, kasih tahu susah juga gitu. Padahal udah ditunjukin, dikasih arahan, tapi pas kita buka, jong juga. Aku jadi inget banget ya, aku juga ada cerita kayak waktu aku juga nih penumpang. Ibu tahu kan Bu caranya? Iya tahu Neng. Oke, udah ya. Ibu udah cebok? Udah. Gimana Bu ceboknya? Diguyur aja. Apanya yang diguyur lantainya? Banjir sudah itu. Banjir sudah. Baiklah, terima kasih Ibu sudah membasahi lantai toilet saya dan bikin saya kerjaan. Iya. Ternyata tuh sama nih Jong ya. Masih juga ada penumpang yang mau ke toilet buka sepatunya ya. Ada nggak Barera? Ada masih. Ya, itu biasanya kalau dari daerah ya kamu ya. Kalau kayak ke daerah-daerah mungkin.
kayak ke daerah Iya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi gitu yang agak-agak yang orangnya dari orang daerah banget gitu ya, Jeng ya? iya yang pedalaman-pedalaman kayak gitu ya, Benar, gitu. benar, benar. Buka sepatu, buka sendal, jadi udah kaki doang udah telanjang tuh. Nggak pakai sendal. Ya ampun, aku nggak ngebayangin ternyata tuh hampir sama ya. Maksud aku ternyata Iya. ya mungkin kalau misalnya orang-orang nih kalau seandainya tahu ya dipikir itu pramugari itu cuma duduk manis dandan ya. Ternyata Iya. kejadian-kejadian lucu seperti ini kalau diingat-ingat tuh yang kayak wah ternyata masih ada ya yang seperti ini dialami gitu. Bukannya kamu doang atau Unik aku doang gitu. banget Keunikan Mbak Rera. iya, keunikan penumpang. Terus selama 9 tahun terbang nih ya, pernah gak sih Jang yang aku mau tahu, kamu pernah gak yang namanya ngalamin hal-hal yang menakutkan atau maksud aku dalam arti gini, yang bikin kamu tuh ngerasa ternyata ini loh jadi pramugari ini seperti ini loh, dalam arti gila ini nyawa gue gitu atau kayak ngerasa kamu kayak ngerasa aduh pokoknya apa ya nggak nyangka kalau ternyata tuh pekerjaan ini tuh Iya. bener-bener mengatasnamakan, maksud aku kayak ya udah ini nyawa loh yang dikorbankan bukan cuma Iya. pramugari dapat gaji lebih yang ya orang Nah. berpikir dapat gaji lebih banyak, tapi ternyata kan bukan itu ya, karena Hmm. hal-hal di balik itu semua loh yang sebenarnya mereka juga harus tahu kan. Jadi pernah nggak Benar. sih kamu ngalamin yang bikin kamu ngerasa gila gue hampir ini loh, gue begini loh gitu. Iya, pandangan orang-orang umum kan kebanyakan pramugari, oh penampilan, terus hidupnya enak, kemana-mana jalan-jalan. Tapi ternyata pas kita ngalamin, kita sebagai pramugari, oh iya ya, gue harus bersihin toilet, gue harus preparein, terus kita harus serving makanan ke penumpang. Kalau ada penumpang yang sakit, kita yang handle. Baru nanti kita announcement dokter. Jadi itu di situ ngerasa, gila ya pekerjaan pramugari harus bisa mencakup banyak profesi ternyata di situ tuh. Gitu. Jadi bukan mengandalin tampang doang, badan doang, enggak, penampilan doang bukan. Tetap aja harus ada ilmunya. Kamu pernah gak sih yang aku mau tahu ngalamin yang namanya pelecehan di pesawat, dalam arti bukan pelecehan seksual kayak dalam arti yang itu ya, tapi dalam arti yang kayak ada gak sih penumpang yang kayak pernah ya genit lah atau mungkin berusaha untuk gitu, namanya juga mereka kan pasti segelintingan mendengar kalau pramugari itu kadang easy ada yang bisa melakukan hal-hal tanda kutip. Pernah nggak sih kayak begitu kamu ngalamin? Atau nggak pernah nggak di depan mata kamu ada yang memperlakukan mungkin kolega kamu seperti itu saat lagi tugas gitu bareng sama kamu? Enggak sih, ini ada penumpang, tapi kan penumpangnya penumpang awam ya, maksudnya mas-mas kayak gitu loh, Mbak Rera. Terus dia aku mungkin dengan nyolek lah, entah pahanya, entah gimana, tapi kan nggak sopan. Ya udah kita tegur aja. Aku mikirnya cuman, oh iya, bapak ini mungkin nggak tahu kali caranya harus sopannya seperti apa manggil. Tapi dia main nyolek aja lagi di aisle, tiba-tiba dicolek kayak gitu. Oh iya bapak, kita kan kayak gitu, kaget ya dicolek kayak gitu. Kayak shock ya? Iya, kenapa Pak? Gitu. Enggak Mbak, saya misalkan dia minta apa gitu loh, minta minum apa gimana. Oh iya Pak, nanti jangan nyolek gitu lagi ya Pak. Oh iya ya maaf Mbak. Dengan dibilang kayak gitu dia jadi tahu. Oh aku juga mikirnya, oh si bapak ini mungkin nggak ngerti. Jadi makanya dia biasa manggil orang kayak gitu. Jadi kita maklumin aja, mau marah juga gimana kan. Tapi kamu nggak marah gitu? Itu mas-mas loh. Iya, Mas, kalau nggak bapak-bapak, aku sering kayak gitu. Pertama sih aku ngeliatnya dari penampilan kan kita bisa nilai juga ya kadang-kadang. Oh ini bapaknya juga untungnya dia minta maaf ke kita, dibilangin ngerti. Kecuali misalnya ada yang ngejawab atau apaan sih mbak, enggak, misalkan kayak gitu ya dia ngeles, mungkin aku akan lebih marah gitu. Tapi karena ini bapak-bapaknya atau mas-masnya ngerasa dia salah gitu, dia minta maaf, jadi aku juga oh ya ngasih tahu aja. Nanti kalau manggil jangan kayak gitu ya Pak. Bisa dengan sopan gitu. Untung dibilangin, alhamdulillah pada ngerti sih. Gitu. Jadi ya emang enggak, maksudnya ya karena mereka mungkin terbiasa seperti itu aja kali ya. Nggak tahu caranya gimana interaksi yang benar. Cuma lama-lama juga jadi jengah juga sih kalau kejadiannya berulang walaupun bukan dengan penumpang yang sama ya. Iya. Sorry. Dari situ Aku kepencet. Sorry, aku kepencet. Loh.
Terus. Gimana? Kalau udah ketemu numpang kayak gitu, aku ngelihat sikon juga. Kalau ternyata penumpangnya memang niatnya jahil, iseng, beda lagi tuh, tanda kutip, baru mungkin aku marah. Tapi Harus pernah? marah. Tapi pernah emang diisengin kayak gitu, pernah ada gak sih? Diiseng-isengin gitu? Enggak ya, nggak pernah ya. Mungkin memang kelihatan aura kamu bukan yang seperti itu kali ya. Beda cerita kali ya. Auranya ukti. Auranya ukti gitu kan. Beda auranya kalau misalnya sama yang begitu-begitu. Jadi alhamdulillah terlindung ya dari mata-mata yang jahil ya. Bener. Bener kan? Kalau di sana gimana? Kalau di sana ada juga nggak penumpang kayak gitu? Apa banyak? Kayaknya kalau misalnya untuk yang apa nih, yang dalam arti meleceh, enggak sih, ya alhamdulillah sih aku juga nggak pernah dapat yang kayak begitu ya. Maksudnya masih sekedar iseng bercanda aja, kayak misalnya manggilnya masih nice, tapi bukan berarti kayak yang berusaha kayak seducing gitu sih, alhamdulillah sih nggak pernah ya. Mungkin ya itu kali, mereka juga kadang membaca aura dari orang yang diajak interaksi juga ya. Ya, mereka juga bisa ngeliat gitu loh ya. Oh, kalau si mbaknya memang gitu loh. Jadi ya maksudnya pasti itu balik lagi ya, tergantung sama pembawaan kita juga ya. Betul banget. Ya berarti kalau misalnya di sana itu bener gak sih? Kalau misalnya mau dapat schedule yang bagus tuh harus dekat-dekat atau kenal dekat sama bagian scheduling, atau enggak misalnya jadi pacar sama pilotnya dulu gitu kan? Enggak. Kalau di Mas kayak apa? Aku enggak. Enggak ada ya kayak begitu ya? Ya, aku juga sering tuh dengar cerita-cerita kayak gitu. Bener gak sih? Tapi alhamdulillah di Mas kayak aku enggak. Jadi adil, rata gitu loh. Kalau kita ada keperluan, misalkan mau ke daerah mana atau mau nganterin keluarga ke Makassar, pasti pakai caranya ya pakai form, kita request ke chief kita, ke scheduling gitu. Kalau di ACC, yaudah kita bisa terbang sesuai request kita. Jadi nggak ada itu, nggak ada. Oh, nggak ada ya, kayak misalnya harus deket dulu gitu ya. Karena kan orang kan pasti mikirnya kadang tuh pramugari pasti sama kokpit atau sama ya bagian itulah pilot, ini harus deket biar dapet apa namanya terbangnya bagus. Padahal mah sebenarnya nggak begitu ya. Alhamdulillahnya nggak ada ya seperti itu ya. Kalau di tempat lain aku juga kurang tahu sih. Nggak tahu di tempat lain gimana. Yang penting mah kita alhamdulillah dapat schedule, kalau enggak ya udah mau gimana lagi gitu. Terus keperluan ya udah lewat jalur yang emang disediakan. Kalau kita ada keperluan apa, mau minta libur, ada urusan, ada formnya gitu. Dan itu lewatin kita. Kalau nggak di ACC ya udah kita jalanin sesuai apa yang kita di schedulein. Oke. Ya berarti maksudnya alhamdulillah nggak ada hal yang ya sekelintingan lah yang mungkin ada ya beberapa yang kayak begitu, tapi alhamdulillah nggak perlu lah ya begitu-gitu ya untuk yang namanya dapetin schedule terbang. Iya, rezeki nggak kemana ya Mbak Rera ya, pasti ada kok. Pastilah. Ya itu dia balik lagi seperti yang aku bilang kan tadi, tergantung karakter orangnya sendiri ya. Dia mau membawa dirinya tuh ke arah seperti apa. Aku pernah nanya sama kamu, pernah ngalamin namanya emergency situation gitu. Aku pengen tahu, pernah gak sih selama 9 tahun, atau alhamdulillah semua flight kamu mulus-mulus aja? Gak pernah. Alhamdulillah kalau sampai evakuasi, gak pernah. Jangan sampai aku sampai ngalamin kayak gitu. Tapi kalau emergency, aku pernahnya dekompresi. Itu dari Ternate ke Surabaya, itu kan lumayan lama, sekitar 3 jam. Pas mau nyampe Surabaya, kejadian tuh dekompresi, masker oksigennya semuanya drop. Terus habis itu ya udah kita pakai masker oksigennya, kita suruh penumpang tetap pakai. Terus dapat informasi dari kapten, ternyata maksudnya semuanya baik-baik aja gitu. Terus udah mau mungkin itu masalah teknis kali ya, ada yang salah. Terus kita udah mau mendarat di Surabaya, untungnya bentar lagi tuh udah mau mendarat. Jadi kita tenangin penumpang aja. Ini situasinya udah terkendali, udah aman, kita udah mau mendarat gitu. Jadi kalau tetap mau pakai masker oksigen silakan, kalau mau lepas juga silakan. Tapi kalau masih butuh masker oksigennya dipakai aja nggak apa-apa. Udah kita bantu cek cabin juga,
cek penumpang, ada yang butuh masker oksigen lagi, ada oksigen tambahan apa enggak, semuanya baik-baik aja. Untungnya nggak ada penumpang yang sesek lah, apa gimana, nggak ada. Udah pas sampai mendarat cuman, Mbak, saya takut. Penumpang tuh pas disembak, pas turun dari pesawat, Mbak, tadi kenapa, Mbak, saya takut, gitu. Ya kita cuma bisa nenangin aja ke penumpang itu, gitu. Iya, tapi Apalagi, maksud aku, tapi itu berarti emang kesalahan teknis ya, kita ya nggak tahu lah pada saat itu ya. Alhamdulillahnya bukan yang kayak bener-bener real dekompresi itu kan, waduh, aku juga ngebayanginnya wow banget gitu. Gimana iya, namanya dekompresi itu kan? benar. Udah, itu kan masalah teknis sih. Itu pernah gak sih kayak ada penumpang yang sakit atau apa, terus kamu gimana gitu? Pernah gak ngalamin penumpang Oh, yang... pernah. Pernah ya? Penumpang meninggal, aku pernah. Meninggal di pesawat, kemana tujuannya? Iya, dia meninggal di pesawat. Dia maksudnya pas naik, baik-baik aja, dan dia nggak ngeluh sakit apa gitu, enggak. Terus itu penerbangannya, aku lupa berapa tahun lalu, itu penerbangannya mau ke Makassar. Dari Jakarta mau ke Makassar malam-malam. Dan dia itu sendiri, nggak sama keluarganya. Oke. Terus abis itu pas in-flight, kok penumpang sampingnya bingung nih, si bapak kok tidur terus, dikasih makanan, no respon gitu loh. Akhirnya penumpang sebelahnya bilang ke kita, Mbak, ini kenapa bapaknya? Gitu. Kita cek nadinya, mukanya ternyata udah pucat, ternyata udah meninggal. Gitu. Dokter buat make sure lagi ya, bapak itu benar udah meninggal apa enggak. Kebetulan ada dokter waktu itu on board juga, udah dicek, ternyata udah meninggal. Dan kita nggak tahu meninggalnya pas kan selama invite itu. Itu kalau kayak gitu pindahinnya kemana? Ke bagian belakang ya? Kebetulan waktu itu yang kosong di bagian depan, di bagian eksekutif, karena di bagian bisnis tuh. Yaudah kita pindahin ke depan aja. Jadi penumpang lain juga aman gitu, nggak ketakutan, nggak ada yang panik. Gitu. Heboh dong ya pasti ya pada saat itu ya penumpang. Semua langsung berdiri dari tempat duduknya, terus yang pasti kepo dong. Kita juga diantara ada apa gitu kan. Biasa ya gitu ya penumpang tuh kadang suka yang, kadang kita juga jadi kayak mau ini juga bingung kan, karena penumpang udah keburu kayak ngerubutin, terus kita juga bukan yang kayak step-step yang dilakuin, kan pasti ada rules-nya tuh. Ya penumpang bisa bikin dia kepo, tapinya bikin jadi kita deg-degan juga ya. Benar banget itu. Untungnya, dan sedihnya nggak ada keluarganya, jadi kita nggak tahu darah riwayat penyakit dia sakit apa gitu kan. Apa, benar-benar sendiri dia tuh penumpangnya. Ampun, jadi selama 9 tahun kamu ngalamin sekali penumpang meninggal di pesawat ya? Penumpang meninggal, penumpang kejang-kejang, gitu. Terus biasanya penumpang emang udah dari awal dia udah ada penyakit, ternyata nggak bawa obat. Tuh contohnya, kalau penumpang yang bawa ada penyakit asma, ternyata dia nggak bawa obat asmanya, kayak gitu sih. Jadi maksudnya buat penumpang yang punya riwayat penyakit, lebih baik ya bawa obatnya, di-prepare dari awal. Benar. Karena kita nggak tahu sih memang ya, yang namanya penyakit mereka kan kadang suka tiba-tiba muncul tuh kayak asma, jantung gitu kan. Tapi kalau yang punya jantung dan itu yang kayak long flight gitu, aduh itu kita nggak tahu deh. Aku juga berapa kali ngalamin penumpang kayak begitu, kayak ngerasa ya Allah. Ya tahulah kenapa akhirnya kadang pesawat itu memang ada spooky-nya ya. Oh, di sana juga begitu. Berarti bener-bener dunia airlines kecil ya, sama aja gitu. Sama begitu. Penumpang ada yang lupa bawa obat, ada yang tiba-tiba, apa sih namanya yang seperti kau bilang tadi itulah, tiba-tiba ya biasanya dia meninggal. Bener-bener, emang nggak semuanya mulus deh dalam 1 tahun penerbangan, pasti ada aja cerita. Tapi nama itu ya jadi pengalaman ya Mbak Rera, jadi kita tahu, kalau ada penumpang kita seperti ini. Pembelajaran juga buat kita gitu ya. Selama ini kan belajarnya di kelas aja. Iya, benar. Lakuin tuh yang kita pelajarin di kelas. Tapi kamu ngerasa gak sih, kamu dengan 9 tahun, kamu setiap hari bertemu orang berbeda-beda ya. Kamu ngerasa gak kamu gampang banget untuk mengenali seorang kayak penumpang, contohnya nih pada saat boarding, nih penumpang kayaknya bakalan bikin masalah nih, atau enggak, penumpang
kayaknya kok agak nggak enak ya gitu. Jadi itu kadang aura saat boarding itu menentukan gimana perjalanan flight kita sampai tujuan gitu. Iya, iya benar banget. Dari situ tuh dari penumpang boarding kita bisa menilai berbagai macam sifat penumpang itu. Ada juga oh nih bapak nih kayak provokator nih, kalau ada apa-apa dia yang paling majuan. Si ibu penakut nih, kita tahu lah dari itu gitu. Makanan kita sehari-hari soalnya jadi tahu karakter orang. Iya, kalau misalnya memang orang yang menggeluti benar-benar kerjaannya dengan ini jadi bisa kelihatan banget ya emang ya. Jadi secara nggak langsung udah kayak kasat mata deh ngelihat karakteristik orang gitu, walaupun nggak bisa ngejudge 100% benar ya. Makanya harusnya pramugari nggak boleh salah pilih pasangan ya. Iya. Itu pada udah kita tuh. Tapi itu kalau itu nggak bisa ya, kayaknya tetap aja ya masih suka salah ya kan, zaman-zaman walaupun ketemu penumpang udah ada instingnya beda, tapi kalau milih pasangan kadang harus banyak belajar. Iya. Kamu pernah gak sih ngerasa kamu tuh sebenarnya menyesal kayak ngambil choices ini dalam arti kamu menjadi pramugari itu, kamu pernah gak sih kayak nyesel gitu? Kayaknya sebenarnya aku nih bisa loh jadi ini, atau aku punya achievement apa gitu. Pernah gak sih kayak gitu merasa? Enggak, kebetulan ini kan beneran dari dulu tuh, dari aku SMP, ini cita-cita aku. Jadi pas dapetin pekerjaan ini maksudnya, oh gila ya ternyata nggak gampang loh buat jadi pramugari, nggak bukan dalin penampilan aja, tampang doang, enggak. Oh ternyata ada step-stepnya, mulai dari berat badan harus profesional, tingginya harus profesional, terus di kelas kita digojlok ilmunya tuh ya, terus ada ujiannya, ada flight trainingnya juga. Ternyata nggak mudah loh dapet pekerjaan ini. Jadi pas dapet pekerjaan ini aku langsung, ih bangga loh, ternyata gue bisa sampai tahap ini, gue bisa jadi pramugari gitu. Jadi aku ngerasa sama sekali nggak nyesel, malah bangga banget, alhamdulillah dengan pekerjaan ini aku banyak temen, banyak apa namanya dari daerah-daerah kan kita jadi kenal temen juga dari berbagai macam daerah, terus bisa jalan juga gratis.